Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmatnya yang sangat banyak. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Yang mungkin nikmat ini nanti pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah nikmat ini digunakan sesuai dengan keridhoannya atau tidak? Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk menambah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan dan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia di muka bumi yang namanya akan selalu disebut sampai hari kiamat. Dan beruntunglah orang yang mampu menyebut namanya, karena menyebut nama beliau itu akan dicatat sebuah kebaikan dan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari tadi, di saat koordinasi di sekolah, di salah satu ruangan, ada yang menyampaikan bahwa salah satu hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang insya Allah berakhlak lah, insya Allah berakhlak, terjaga keislamannya. Yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu bersolawat. Kenapa? Iya, salawat ini bisa kita lakukan dengan sangat mudah dan dilakukan juga dimanapun bisa sebenarnya. Ya, tapi kenapa kita tidak mampu melakukan itu? Ya karena memang bersolawat itu adalah memiliki efek yang sangat luar biasa buat diri kita. Makanya bersyukur orang yang bisa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawat. Yang kedua yang bisa hal mudah yang bisa kita lakukan untuk menjaga keislaman kita adalah sering-sering membaca Al-Qur'an. Walaupun kita nggak bisa menghafal, baca aja dulu. Walaupun kita masih banyak yang salah, baca aja dulu. Walaupun kita masih terbata-bata, baca aja dulu. Insya Allah dengan kita selalu membaca, kita akan menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya. Jadi ayo kita perbanyak sholawat dan selalu membaca Al-Quranul Karim. Agar apa? Agar Allah menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jelek, sehingga semua yang terjadi dalam diri kita senantiasa yang terbaik dari Allah, ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, hari ini kita mau membicarakan sedikit tentang amalan yang disukai Allah. Amalan ini sangat sederhana tapi penuh keberkahan dan jarang sekali kita menyadarinya. Ada beberapa amalan, ya. Amalan ini sangat bagus, sangat istimewa dan Allah sangat menyukainya. Yang bisa kita lakukan tentunya selagi kita sehat, selagi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui pertama adalah ahabbul a'mal ilallah
adwamuha wa inqal. Ya, ini yang pertama yang harus kita jadikan pegangan. Kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jadi baca Al-Quran walaupun seayat atau sebaris, nggak apa-apa, terus lakukan sedikit demi sedikit. Itu lebih dicintai Allah daripada hari ini 1 juz, ketemu lagi minggu depan, ketemu lagi bulan depan. Itu nggak bagus yang begitu ya. Nah, apa sih amalan yang dicintai Allah? Yang pertama, yang sangat harus kita perhatikan adalah mempermudah urusan orang lain. Ya. Mempermudah urusan orang lain ini masuk dalam kategori hablum minan nas. Orang banyak katanya utama itu adalah hablum minallah, hablum minan nas mah enggak begitu. Justru orang yang memiliki hablum minallahnya baik itu akan terpancar dalam sisi hablu minan nas, dalam sisi interaksi dia kepada manusia yang lain. Jadi tidak benar kalau ada orang yang hablu minallahnya bagus terus dia hablum minan nasnya jelek. Itu nggak ada. Harus berbanding lurus. Hablum minallahnya bagus, maka hablum minan nasnya juga bagus. Itu yang benar seperti itu. Ya, nggak menjadikan salah satunya itu lebih utama, enggak. Ya. Atau misalnya hablum minan nasnya bagus, hablum minallahnya jelek. Nah, ini juga salah. Ya, nggak benar juga yang begitu. Makanya yang pertama memudahkan urusan orang lain. Nah, orang yang memudahkan urusan orang lain ini mendapat garansi dari Rasulullah bahwa dia akan dimudahkan urusannya di akhirat kelak. Sejauh mana kita memudahkan, sejauh itu juga Allah memudahkan kita nanti di hari kiamat, di hari yang di situ tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Nah, pertolongan dari Allah ini datang dari semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia. Cepat ya. Selanjutnya, yang menjadi amalan baik yang disukai Allah adalah menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Rasulullah SAW yaitu bersabda dalam sebuah hadisnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini artinya memberi bantuan itu akan sangat berkesan, baik dalam diri orang yang memberi bantuan maupun orang yang menerima bantuan itu sendiri. Ya, oleh karenanya kebermanfaatan ini akan dicintai oleh siapapun. Nggak mungkin orang benci dengan orang yang memberi kebermanfaatan, nggak mungkin. Karena apa? Karena bermanfaat itu sangat disukai oleh manusia lainnya, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang egois, pengen menang sendiri, pengen mulia sendiri, pengen disanjung sendiri. Nggak bisa seperti itu. Islam tidak mengajarkan begitu, tapi Islam mengajarkan di samping hablum minan nasnya baik, dia juga harus menjadi orang yang bermanfaat. Yang ketiga, amalan yang dicintai sama Allah dan sangat luar biasa adalah berbakti kepada kedua orang tua, atau yang kita kenal dengan sebutan birrul walidain. Nah, berbakti kepada orang tua ini adalah sebuah perbuatan yang sangat disukai Allah, karena di dalam hadis yang yang sangat populer yang sering kita dengar adalah ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua, dan murkanya Allah, marahnya Allah itu bergantung dengan
marahnya orang tua kepada kita. Makanya ketika kita kita dimarahi oleh orang tua, hati-hati, karena di situ ada kemarahan Allah yang juga menimpa diri kita. Hati-hati. Makanya sadarilah bahwa orang tua itu adalah perpanjangan tangan dari kasih sayangnya Allah dan murkanya Allah. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan orang tua kita ya. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Kata Ibnu Mas'ud nih. Lalu Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Lalu Ibnu Mas'ud berkata lagi, lalu apa lagi? Summa ayyun, lalu apa lagi ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Summa ayyun, lalu apalagi ya Rasul? Kata Ibnu Mas'ud, berjihad di jalan Allah. Nah, jadi dari redaksi hadis ini sangat jelas bahwa amal yang paling utama ya dari keterangan hadis ini adalah yang pertama sholat di awal waktu, yang kedua berbakti kepada orang tua, yang ketiga berjihad di jalan Allah. Orang yang sholatnya tidak maksimal, tidak khusyuk, tidak baik, tidak benar, maka orang itu akan sulit berbakti kepada orang tuanya. Ya. Nah, orang yang sudah sholatnya khusyuk, dia juga bisa berbakti kepada orang tuanya, maka dia juga pasti bisa berjihad di jalan Allah. Tentu berjihad di sini artinya luas ya, ingat. Berjihad itu artinya luas, bukan hanya mengangkat pedang ya, berperang secara fisik bertemu kaum kufar, tapi juga berjihad di sini itu memiliki arti yang sangat luas, yaitu bisa diartikan bermanfaat bagi sesama, bisa menolong orang lain, bisa berbagi dengan orang lain. Nah, itu juga bagian dari sisi-sisi berjihad itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi, amalan yang paling utama kata riwayat ini adalah sholat di awal waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad fi sabilillah. Nah, terus yang selanjutnya, amalan yang juga memiliki keutamaan dan disukai oleh Allah adalah bersedekah. Ya. Bersedekah ini merupakan manifestasi dari akhlak yang baik, ya. Dalam keterangan hadis yang lain bahwasanya ada pernyataan bahwa wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan untuk hal-hal yang disedekahkan? Lalu Rasulullah menjawab, berusahalah dengan tanganmu sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bersedekah. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Lalu mereka bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menyuruh untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, maka hal itu adalah sedekah baginya. Nah, jadi bersedekah di sini artinya juga sangat luas, tidak hanya berhenti pada harta, tidak hanya berhenti pada uang, tapi juga dengan dia menyuruh kepada hal-hal yang baik dan menahan diri dari berbuat hal-hal yang tidak baik, itu juga bagian dari sedekah dia. Ya, jadi sedekah ini artinya sangat luas. Ya, kalau bisa dengan harta, kalau tidak bisa dengan pikiran, ide, ya. Kalau tidak bisa dengan ide, pikiran, dengan tenaga, ya. Kalau dengan uang tidak bisa, pikiran tidak bisa, ide tidak bisa, terus tenaga juga tidak bisa,
Maka tahan diri kita, ya, tahan diri kita dari berbuat hal-hal yang jelek atau merugikan orang lain, dan itu juga bernilai sebagai sedekah buat kita. Nah, makanya jangan mendefinisikan sedekah itu berupa uang saja, ya. Nah, selanjutnya apalagi yang sangat yang sangat utama di sisi Allah adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa as-sholatu ala waqtiha, sholat yang utama adalah sholat di awal waktu. Nah, ini sebuah statement dari Rasulullah bahwa orang yang bisa melakukan sholat di awal waktu berarti dia adalah orang yang menjaga sholatnya, ya. Itu orang yang bisa menjaga sholatnya. Nah, orang yang menjaga sholat biasanya dia sholatnya di awal waktu. Nggak mungkin sholatnya di akhir waktu, tidak mungkin. Nah, bagaimana keutamaannya? Oh, luar biasa. Orang yang bisa menjaga sholat dengan benar, maka Allah akan menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk. Ya, makanya cermin orang yang sholatnya di awal waktu itu dia lebih tenang, pembawaannya itu lebih nyaman, menenteramkan, keberadaannya di lingkungannya itu sangat menawan, sangat sangat tenang, sangat menarik, sangat berwibawa. Makanya beruntunglah orang-orang yang Allah beri kelebihan, Allah beri keutamaan untuk bisa sholat di awal waktu. Pertahankan, itu adalah hidayah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah untuk bisa melakukan sholat di awal waktu. Tidak semua orang. Makanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bisa menjaga sholat sehingga kita bisa sholat di awal waktu. Ada yang mengatakan kalau Anda bekerja sampai melupakan, melalaikan sholat, maka pekerjaan itu tidak ada gunanya. Justru jadikanlah sholatmu sebagai memudahkan pekerjaanmu, ya. Jadi utamakan sholat, maka engkau akan diutamakan oleh Allah, ya. Nah, kembali lagi ke masalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua tentu ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ada orang yang menganalogikan seperti ini. Menurut dia bahwasanya orang yang berbakti sama orang tua, yang orang tuanya sudah tidak ada, sama berbakti kepada orang tua yang orang tuanya masih ada, itu memiliki ganjaran yang berbeda. Bedanya di mana? Nah, dalam keterangannya beliau menganalogikan bahwa orang yang berbakti kepada orang tua yang orang tua itu masih ada, ibarat dia bekerja, dia mendapatkan uang makan, mendapatkan tunjangan-tunjangan, mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sangat banyak. Ini adalah sebuah analogi yang didapat oleh orang yang berbakti kepada orang tua yang orang tuanya masih ada, orang tuanya masih hidup. Nah, yang kedua, analogi yang kedua adalah gambaran orang yang berbakti kepada orang tua yang orang tuanya ini sudah tidak ada, orang tuanya sudah meninggal. Maka ganjarannya itu dianalogikan seperti orang yang bekerja, tapi dia hanya mendapatkan uang makan atau uang transport. Udah itu doang. Makanya beruntunglah buat siapa saja yang orang tuanya masih ada. Ayo berbakti, berbuat baik, bikin mereka bahagia, bikin mereka tersenyum, bikin mereka nyaman sama kita.
Ya, karena di situ ada senyum Allah kepada kita. Ada kenyamanan yang Allah berikan kepada kita ketika orang tua itu bahagia sama kita, senang sama kita. Jadi manfaatkan orang tua yang masih ada untuk mengambil keistimewaan yang Allah janjikan kepada kita sebagai anak. Jangan sampai kita menyesal. Kalau kita sudah menyesal, tidak ada gunanya lagi, tidak ada manfaatnya lagi. Ya, jangan sampai kita menyesal. Apalagi kita berkonflik sama orang tua, orang tuanya meninggal, kita belum sempat minta maaf. Ya Allah, tuh susah itu nebusnya susah itu. Bukan nggak bisa, pasti bisa, tapi susah nebusnya. Meminta maaf kepada orang tua yang orang tuanya sudah tidak ada itu, ya Allah, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan yang jelek itu. Jadi sekali lagi, manfaatkan orang tua untuk mengambil mengambil kunci surga. Jadi ibaratnya begini, orang tua yang masih ada itu ibaratnya kunci surga itu masih ada tuh di depan kita. Kita mau ambil apa enggak? Tapi kalau orang tua udah enggak ada, itu kunci surga ibaratnya udah hilang. Kita harus usaha sendiri untuk mencari kunci yang lain supaya bisa masuk ke dalam surga. Nauzubillah min zalik ya. Makanya beruntung orang-orang yang masih ada orang tuanya. Itu saja, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.